Pemain Liverpool absen latihan jelang laga melawan Manchester United. The Reds akan menghadapi The Reds Devil dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris di Old Trafford pada Minggu malam. Sayangnya 3 pemain Liverpool dilaporkan absen dalam latihan dalam persiapan lawatan menuju Manchester United tersebut. Dilansir dari The Atletico, bek Liverpool yakni Nathaniel Phillips absen dalam latihan pada hari Rabu kemarin. Pemain asal Inggris berusia 24 tahun itu kemungkinan bakal absen saat menghadapi Manchester United. Selain itu, gelandang serang Liverpool yakni Xherdan Shaqiri dan penyerang Divock Origi juga absen dari pusat pelatihan Aksa. Ketidakhadiran Nathaniel Phillips menjadi pukulan besar bagi The Reds tentunya. Ketidakhadirannya kemungkinan besar akan menyebabkan Fabinho akan turun ke posisi 4 bek sejajar. Frank Lampard jadi kandidat pengganti Mourinho di Tottenham Hotspur. Tottenham resmi memecat Jose Mourinho sejak 2 minggu yang lalu dan kini ditunjuklah Ryan Mason untuk mengisi posisi sementara itu setidaknya hingga akhir musim nanti. Dengan kondisi tersebut banyak pula bermunculan nama-nama pelatih yang dikaitkan dengan kubu Tottenham. Nama lain yang berpotensi menjadi pelatih baru Tottenham adalah Frank Lampard. Legenda Chelsea itu memang sampai saat ini masih belum terikat kontrak dengan tim manapun sejak ia dipecat dari kursi pelatihan di Chelsea pada Januari yang lalu. Manchester United berhasil hajar AS Roma. Manchester United dan Edinson Cavani menorehkan rekor mengesankan berkat kemenangan 6-2 atas AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Eropa. Bruno Fernandes dan Edinson Cavani sama-sama menyumbangkan 2 gol, sedangkan 2 gol lainnya dicetak oleh Paul Pogba dan juga Mason Greenwood. Sementara itu, AS Roma membawa pulang 2 gol tandang dari markas Manchester United lewat eksekusi dari Lorenzo Pellegrini serta suntikan dari Edin Dzeko. Menurut Opta, berkat kemenangan telak ini, Manchester United menyamai rekor fantastis yang dimiliki oleh Real Madrid yang sudah bertahan sejak Mei 1964 silam. Rekor tersebut adalah mencetakkan 6 gol dalam satu partai semifinal di kompetisi Eropa. United pun kini berharap bisa melaju ke partai final dan menjadi juara seperti yang dulu dilakukan oleh Los Blancos. Sementara itu, Cavani kini menjadi pemain dengan usia tertua yang mencetakkan 2 gol di babak semifinal kompetisi Eropa di usia 34 tahun 74 hari. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh Philip Cocu dengan usia 34 tahun 187 hari kala mencetakkan 2 gol ke gawang AC Milan pada semifinal Liga Champions musim 2004-2005 silam. Barcelona gagal puncaki klasemen La Liga Spanyol. Tampil dalam lanjutan La Liga, tidak ada yang menyangka Granada bisa menang 2-1. Apalagi Barcelona sedang dalam tren yang positif. Tanda-tanda kekalahan bahkan sudah terlihat ketika Lionel Messi mencetakkan gol pembuka pada babak yang pertama. Namun klub Andalusia membuktikan kesuksesan musim lalu bukanlah kebetulan semata. Anak asuh dari Diego Martinez bangkit di babak yang kedua. Darwin Maches dan Jorge Manila tampil sebagai pahlawan lewat 2 gol kemenangan. Menang di Camp Nou bermakna lebih dari sekedar 3 poin. Dalam sejarah Granada, ini merupakan pertama kali mereka mengalahkan Barcelona di Camp Nou. 3 poin ini sekaligus mengamankan posisi mereka di urutan ke-8. Sedangkan bagi Barcelona, hasil ini membuat mereka gagal menggeser Atletico Madrid di puncak klasemen sementara. Mimpi Arsenal kembali ke Liga Champions lewat jalur prestasi. Arsenal sudah lama tak ikut Liga Champions dan musim ini mereka punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi tersebut lewat jalur Liga Eropa. Kondisi tersebut membuat Arsenal tinggal berjarak 2 langkah dari mimpi untuk kembali berlaga di Liga Champions. Syaratnya Arsenal harus juara Liga Eropa musim ini. Pemenang Liga Eropa saat ini memang otomatis akan langsung mendapatkan tiket menuju Liga Champions di musim berikutnya. Peluang Arsenal untuk lolos lewat Liga Eropa saat ini jauh lebih besar dibandingkan lewat jalur Liga Inggris. Di Liga Inggris, Arsenal saat ini berada di posisi ke-10 dengan raihan 46 poin. Berjarak 12 angka dari Chelsea yang ada di peringkat keempat alias batas akhir dari zona Liga Champions. Arsenal terakhir kali tampil di Liga Champions musim 2016-2017. Saat itu Arsenal kalah di babak 16 besar. Diincar AC Milan, Lazio pagari Luis Alberto dengan bandrol selangit. AC Milan kini dipusingkan mencari sejumlah pemain yang dirasa bisa menggantikan Hakan Çalhanoğlu. Diketahui kontraknya di AC Milan berakhir musim panas nanti. Sejauh ini usaha Rossoneri untuk memperpanjang kontraknya berakhir tanpa kesepakatan.
AC Milan pun mencari sejumlah pemain yang dirasa bisa menggantikan peran dari Calhanoglu. Salah satu pemain yang masuk ke radar Rossoneri adalah Luis Alberto. Pemain asal Spanyol itu pernah gagal di Liverpool, namun di Lazio ia berhasil menemukan performa terbaiknya. Ia tak cuma jadi sumber gol bagi Lazio, namun juga sebagai sumber assist. AC Milan pun dikabarkan sempat tergoda untuk membusuknya pindah ke San Siro pada musim mendatang. Mendengar kabar tersebut, Lazio disebut siap melego pemain berusia 28 tahun tersebut. Tetapi mereka mematok harga sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Laporan itu menyebutkan bahwa Presiden Lazio yakni Claudio Lotito tak ingin melepas Luis Alberto begitu saja. Apalagi ia masih terikat kontrak di klub ibu kota Italia itu hingga tahun 2025 mendatang. Jumlah itu pasti akan membuat AC Milan menjadi mundur teratur dalam perburuan Luis Alberto, sebab kondisi keuangan mereka tak memungkinkan untuk segera memboyong Luis Alberto dari Lazio. Manchester United kepincut dengan the next Cristiano Ronaldo. Nama Francisco Trincao sebenarnya baru bergabung dengan Barcelona di musim panas yang lalu. Ia ditebus dari Braga dengan bayaran sebesar 31 juta euro. Namun musim perdananya Trincao minim mendapatkan kesempatan bermain di skuad Blaugrana, sehingga beredar kabar bahwa ia akan dilego di musim panas nanti. Sejumlah klub top Eropa tertarik untuk mengamankan jasa Trincao. AS mengklaim bahwa Manchester United menjadi salah satu klub yang meminati jasa dari sang winger. Diketahui oleh Gunnar Solskjaer menilai timnya tidak punya winger kanan yang bagus, sehingga ia ingin memburu winger kanan baru di musim panas nanti. Itulah mengapa Solskjaer tertarik untuk merekrut Trincao yang sejak di Braga dijuluki sebagai the next Cristiano Ronaldo. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United sebenarnya sudah lama mengintai Trincao. Mereka sudah mengamati sang pemain semenjak masih di Braga. Dan kala itu mereka dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasanya. Namun mereka kalah cepat dari Barcelona pada waktu itu. Juventus tertarik tukar Bonucci dengan Sergio Busquets. Juve gagal total di Liga Champions dan sudah hampir pasti gagal menjuarai Serie A Italia. Kegagalan ini tentu mendesak Juventus untuk membuat perubahan. Perubahan itu dimulai dengan merombak skuad pemain yang ada, salah satunya dengan gagasan pertukaran pemain ini. Juventus berminat merombak skuadnya besar-besaran, tetapi kondisi finansial mereka tidak cukup mumpuni. Karena itu, barter pemain menjadi salah satu opsi yang paling ideal. Menurut laporan dari Tuttosport, Juve tertarik mendatangkan Sergio Busquets ke kota Turin. Untuk itu, mereka siap memberikan Bonucci sebagai gantinya. Kondisi kedua klub ini pun saling membantu mewujudkan transfer ini. Barcelona sendiri sedang membutuhkan pemain baru di lini belakang mereka. Andai memilih merekrut Bonucci, Barcelona bisa mendapatkan pemain berpengalaman yang langsung bisa meningkatkan kualitas pertahanan dari Barcelona. Tinggalkan Juventus, Mary Demiral segera merapat ke Liga Inggris. Mary Demiral nampaknya tidak akan memperkuat Juventus di musim depan. 2 musim memperkuat sinyonya tua, Demiral dilaporkan tidak merasa bahagia. Ini dikarenakan ia tidak mendapatkan pilihan utama di skuad sinyonya tua. Calciomer 1 mengklaim bahwa Demiral sudah mantap untuk hengkang dari Juventus dan sang bek dilaporkan ingin melanjutkan karirnya di Liga Inggris. Menurut laporan tersebut, Demiral saat ini condong bergabung dengan Everton. Manajer Everton yakni Carlo Ancelotti dilaporkan tertarik untuk mendatangkan sang bek. Ia menilai Demiral memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Ancelotti dilaporkan sudah intens berkomunikasi dengan sang bek dan Demiral dilaporkan tertarik untuk pindah ke sana. Juventus juga diberitakan tengah membutuhkan dana tambahan untuk belanja, sehingga mereka tertarik untuk menjual bek timnas Turki tersebut. Dikabarkan Juventus siap berpisah dengan Demiral jika ada dana tebusan sebesar 30 juta euro. Chelsea siapkan tawaran perdana untuk Romelu Lukaku. Menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, Chelsea tengah berburu striker yang baru. Karena mereka terancam kehilangan 3 strikernya di musim panas nanti, yakni Tammy Abraham, Oliver Giroud, dan juga Michy Batshuayi. Dan sejauh ini Chelsea sudah dikaitkan dengan beberapa striker top Eropa, salah satunya adalah Romelu Lukaku.
Dilansir dari The Sun, Chelsea akan menyusuri transfer ini. Mereka bahkan siap mengajukan tawaran perdana untuk sang pemain. Chelsea sangat tertarik untuk mengamankan jasa Lukaku di musim panas nanti. Ini dikarenakan sang striker tampil impresif di Inter Milan dalam 2 tahun terakhir ini. Ia juga berpotensi membawa Inter Milan meraih Scudetto di akhir musim nanti. Selain itu, Lukaku juga pernah bermain lama di Liga Premier Inggris, sehingga ia dinilai tidak akan kesulitan beradaptasi di skuad Chelsea. Laporan itu juga mengklaim bahwa Chelsea kini tengah menyiapkan tawaran perdana untuk Romelu Lukaku. Mereka kabarnya akan menyerahkan uang sebesar 90 juta pound sterling kepada Inter Milan pada bursa transfer musim panas nanti. Mereka berharap tawaran mereka bisa diterima oleh kubu Nerazzurri. Jangan lupa bagi kalian yang ingin tahu informasi bola lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni G-Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.